Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irmawati Buton. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori-teori belajar. Untuk itu, teman-teman, silahkan simak video berikut ini. Teori-teori belajar. Belajar merupakan suatu proses usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk suatu perubahan, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak memiliki sikap menjadi bersikap benar, dari tidak terampil menjadi terampil melakukan sesuatu. Belajar tidak hanya sekedar memetakan pengetahuan atau informasi yang disampaikan, namun bagaimana melibatkan individu secara aktif membuat ataupun merevisi hasil belajar yang diterimanya menjadi suatu pengalaman yang bermanfaat bagi pribadinya. Teori-teori klasik. Yang pertama, behavioristik. Behavioristik merupakan teori dengan pandangan tentang belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Atau dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Para ahli yang banyak berkarya dalam aliran ini adalah Thorndike, Watson, Hall, Edwin Guthrie, dan Skinner. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Menurut Thorndike, perubahan tingkah laku bisa berwujud sesuatu yang dapat diamati atau yang tidak dapat diamati. Menurut Watson, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus dan respon tersebut berbentuk tingkah laku yang bisa diamati. Dengan kata lain, Watson mengabaikan berbagai perubahan mental yang mungkin terjadi dalam belajar dan menganggapnya sebagai faktor yang tidak perlu diketahui. Karena faktor-faktor tersebut tidak bisa menjelaskan apakah proses belajar telah terjadi atau belum. Clark Hall berpendapat bahwa tingkah laku seseorang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup. Oleh karena itu, kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis menempati posisi sentral. Menurut Hall, kebutuhan dikonsepkan sebagai dorongan, stimulus hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis. Edwin Guthrie mengemukakan bahwa belajar merupakan kaitan asosiatif antara stimulus dan respon tertentu. Stimulus dan respon merupakan faktor kritis dalam belajar. Oleh karena itu, diperlukan pemberian stimulus yang sering agar hubungan lebih langgeng. Suatu respon akan lebih kuat dan bahkan menjadi kebiasaan apabila respon tersebut berhubungan dengan berbagai stimulus. Guthrie mengemukakan bahwa hukuman memegang peranan penting dalam proses belajar. Menurutnya, suatu hukuman yang diberikan pada saat yang tepat akan mampu merubah kebiasaan seseorang. Contohnya, seorang anak perempuan yang setiap kali pulang sekolah selalu mencapakan baju dan topinya di lantai. Ibunya menyuruh agar baju dan topi dipakai kembali oleh anaknya, lalu kembali keluar dan masuk rumah kembali sambil menggantungkan baju dan topinya di tempat gantungannya. Setelah beberapa kali melakukan hal itu, respon menggantung topi dan baju menjadi terasosiasi dengan stimulus memasuki rumah. Selanjutnya, pengkondisian klasik. Teori-teori klasik dipelopori oleh seorang ahli sosiologi Rusia bernama Ivan Pavlov pada awal tahun 1900-an. Untuk menghasilkan teori ini, Ivan Pavlov melakukan suatu eksperimen secara sistematis dan saintifik dengan tujuan mengkaji bagaimana pembelajaran berlaku pada suatu organisme. Pavlov melakukan suatu eksperimen terhadap anjing. Dia meletakkan secara rutin bubur daging di depan mulut anjing. Anjing mengeluarkan air liur. Air liur yang dikeluarkan oleh anjing merupakan suatu stimulus yang diasosiasikan dengan makanan. Pavlov juga menggunakan lonceng sebelum makanan diberikan.
Berdasarkan hasil eksperimen Pavlov, diperoleh suatu kesimpulan bahwa asosiasi terhadap penglihatan dan suara dengan makanan ini merupakan tipe pembelajaran yang penting yang kemudian dikenal dengan teori pengkondisian klasik. Pengkondisian klasik adalah tipe pembelajaran di mana suatu organisme belajar untuk mengaitkan atau mengasosiasikan stimulus. Dalam pengkondisian klasik, stimulus netral seperti melihat seseorang diasosiasikan dengan stimulus yang bermakna seperti makanan dan menimbulkan kapasitas untuk menghasilkan respon yang sama. Dalam teori pengkondisian klasik ada dua tipe stimulus dan dua tipe respon yang harus dipahami, yaitu unconditioned stimulus, unconditioned respon, conditioned stimulus, dan conditioned respon. Unconditioned stimulus adalah sebuah stimulus yang secara otomatis menghasilkan respon tanpa ada pembelajaran terlebih dahulu. Dalam eksperimen Pavlov, makanan adalah unconditioned stimulus. Unconditioned respon adalah respon yang tidak dipelajari yang secara otomatis dihasilkan oleh unconditioned stimulus. Dalam eksperimen Pavlov, air liur anjing yang merespon makanan adalah unconditioned respon. Conditioned stimulus adalah stimulus yang sebelumnya netral yang akhirnya menghasilkan conditioned respon setelah diasosiasi dengan unconditioned stimulus. Dalam eksperimen Pavlov, beberapa penglihatan dan suara yang terjadi sebelum anjing menyantap makanan. Conditioned respon adalah respon yang dipelajari yang muncul setelah terjadi pasangan unconditioned stimulus dengan conditioned stimulus. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan Pavlov, diperoleh kesimpulan berkenaan dengan beberapa cara perubahan tingkah laku yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama generalization atau generalisasi, yang kedua discrimination atau diskriminasi, dan yang ketiga extinction atau pelenyapan. Generalization adalah pengaruh dari stimulus yang baru untuk menghasilkan respon yang sama. Misalnya, murid dimarahi karena ujian biologinya buruk. Saat murid untuk ujian kimia, dia juga akan menjadi gugup karena kedua pelajaran tersebut saling berkaitan. Jadi murid menggeneralisasikan suatu ujian mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Discrimination atau diskriminasi adalah pengkondisian klasik terjadi ketika organisme merespon stimulus tertentu, tetapi tidak merespon stimulus lainnya. Dalam kasus, murid yang mengikuti ujian di kelas, dia begitu gugup saat menempuh ujian pelajaran bahasa Indonesia atau sejarah, karena kedua mata pelajaran tersebut jauh berbeda dengan mata pelajaran kimia dan biologi. Extinction atau pelenyapan. Suatu stimulus yang dikondisikan tidak diikuti dengan stimulus tidak dikondisikan. Lama-kelamaan organisme tidak akan merespon. Ini berarti bahwa respon secara bertahap terhapus. Murid yang gugup mengikuti ujian akan mulai menempuh tes dengan lebih baik dan kecemasannya meredah. Teori pengembangan klasik ini sangat membantu untuk memahami beberapa aspek pembelajaran dengan lebih baik, dan juga membantu memahami kecemasan dan ketakutan pada murid dalam proses belajar dan pembelajaran. Selanjutnya, teori Gestalt. Gestalt adalah sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen sensasi yang memiliki hubungan, pola, ataupun kemiripan menjadi kesatuan. Beberapa aplikasi teori Gestalt dalam proses pembelajaran antara lain pengalaman tilikan atau insight, pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning, perilaku bertujuan atau purposive behavior, prinsip ruang hidup atau life space, dan transfer dalam belajar. Pengalaman tilikan atau insight memegang peranan yang penting dalam perilaku. Dalam proses pembelajaran, hendaknya peserta didik memiliki kemampuan tilikan, yaitu kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa.
Pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning, kebermaknaan unsur-unsur yang terkait akan menunjang pembentukan tilikan dalam proses pembelajaran. Makin jelas makna hubungan suatu unsur akan makin efektif sesuatu yang dipelajari. Hal ini sangat penting dalam kegiatan pemecahan masalah, khususnya dalam identifikasi masalah dan pengembangan alternatif pemecahannya. Hal-hal yang dipelajari peserta didik hendaknya memiliki makna yang jelas dan logis dengan proses kehidupannya. Perilaku bertujuan atau purposive behavior. Bahwa perilaku terarah pada tujuan. Perilaku bukan hanya terjadi akibat hubungan stimulus respon, tetapi ada keterkaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai. Proses pembelajaran akan berjalan efektif jika peserta didik mengenal tujuan yang ingin dicapainya. Oleh karena itu, guru hendaknya menyadari tujuan sebagai arah aktivitas pengajaran dan membantu peserta didik dalam memahami tujuannya. Prinsip ruang hidup bahwa perilaku individu memiliki keterkaitan dengan lingkungan di mana ia berada. Oleh karena itu, materi yang diajarkan hendaknya memiliki keterkaitan dengan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan peserta didik. Transfer dalam belajar, yaitu pemindahan pola-pola perilaku dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi lain. Menurut pandangan Gestalt, transfer belajar terjadi dengan jalan melepaskan pengertian objek dari suatu konfigurasi dalam situasi tertentu untuk kemudian menempatkan dalam situasi konfigurasi lain dalam tata susunan yang tepat. Jadi menekankan pentingnya penangkapan prinsip-prinsip pokok yang luas dalam pembelajaran dan kemudian menyusun ketentuan-ketentuan umum atau generalisasi. Transfer belajar akan terjadi apabila peserta didik telah menangkap prinsip-prinsip pokok dari suatu persoalan dan menemukan generalisasi untuk kemudian digunakan dalam memecahkan masalah dalam situasi lain. Oleh karena itu, guru hendaknya dapat membantu peserta didik untuk menguasai prinsip-prinsip pokok dari materi yang diajarkannya. Teori-teori belajar proses. Teori Skinner. Teori Skinner disebut juga dengan teori pengkondisian operan. Pelopor teori ini adalah B.F. Skinner. Inti dari teori ini adalah di mana konsekuensi perilaku akan menyebabkan perubahan dalam probabilitas perilaku itu akan terjadi. Konsekuensi, imbalan, atau hukuman bersifat sementara pada perilaku organisme. Contohnya, seorang siswa akan mengemas bukunya secara rapi jika dia tahu bahwa dia akan diberikan hadiah oleh gurunya. Menurut Skinner, pengkondisian operan terdiri dari dua konsep utama, yaitu penguatan atau reinforcement yang terbagi ke dalam penguatan positif, penguatan negatif, dan hukuman atau punishment. Penguatan positif adalah apa saja stimulus yang dapat meningkatkan sesuatu tingkah laku. Contohnya, seorang siswa yang mencapai prestasi tinggi diberikan hadiah, maka dia akan mengulangi prestasi itu dengan harapan dapat hadiah lagi. Penguatan bisa berupa benda, penguatan sosial seperti pujian, sanjungan, atau token seperti nilai ujian. Penguatan negatif, apa saja stimulus yang menyakitkan atau yang menimbulkan keadaan tidak menyenangkan atau tidak mengenakan perasaan, sehingga dapat mengurangi terjadinya sesuatu tingkah laku. Contohnya, seorang siswa akan meninggalkan kebiasaan terlambat mengumpulkan tugas atau pekerjaan rumah karena tidak tahan selalu dicemooh oleh gurunya. Hukuman atau punishment adalah apa saja stimulus yang menyebabkan sesuatu respon atau tingkah laku menjadi berkurang atau bahkan langsung dihapuskan atau ditinggalkan. Contohnya, seorang siswa yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah tidak dibolehkan bermain bersama teman-temannya saat jam istirahat. Selanjutnya, teori Gagne. Menurutnya, belajar bukan merupakan proses tunggal, melainkan proses luas yang dibentuk oleh pertumbuhan dan perkembangan tingkah laku, di mana tingkah laku itu merupakan proses kumulatif dari belajar. Artinya, banyak keterampilan yang dipelajari memberikan sumbangan
bagi belajar keterampilan yang lebih rumit. Menurut Gagne, belajar memberi kontribusi terhadap adaptasi yang diperlukan untuk mengembangkan proses yang logis. Sehingga perkembangan tingkah laku atau behavior adalah hasil dari efek belajar yang kumulatif. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa belajar itu bukan proses tunggal. Belajar menurut Gagne tidak dapat didefinisikan dengan mudah, karena belajar bersifat kompleks. Hasil belajar merupakan kapabilitas setelah belajar. Orang memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai. Timbulnya kapabilitas tersebut berasal dari stimulasi yang berasal dari lingkungan, proses kognitif yang dilakukan siswa. Dengan demikian, belajar adalah seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat stimulasi lingkungan, melewati pengolahan informasi menjadi kapabilitas baru. Juga dikemukakan bahwa belajar merupakan faktor yang luas yang dibentuk oleh pertumbuhan, perkembangan tingkah laku, merupakan hasil dari aspek kumulatif belajar. Berdasarkan pandangan ini, Gagne mendefinisikan pengertian belajar secara formal, bahwa belajar adalah perubahan dalam disposisi atau kapabilitas manusia yang berlangsung selama satu masa waktu dan tidak semata-mata disebabkan oleh proses pertumbuhan. Perubahan itu berbentuk perubahan tingkah laku. Hal itu dapat diketahui dengan jalan membandingkan tingkah laku sebelum belajar dan tingkah laku yang diperoleh setelah belajar. Perubahan tingkah laku dapat berbentuk perubahan kapabilitas jenis kerja atau perubahan sikap, minat, atau nilai. Perubahan itu harus dapat bertahan selama periode waktu dan dapat dibedakan dengan perubahan karena pertumbuhan, misalnya perubahan tinggi badan atau perkembangan otot dan lain-lain. Gagne membagi proses belajar berlangsung dalam 4 fase utama, yaitu fase pengenalan, fase perolehan, fase penyimpanan, dan fase pemanggilan. Fase pengenalan, pada fase ini peserta didik memperhatikan stimulus tertentu, kemudian menangkap artinya dan memahami stimulus tersebut, untuk kemudian ditafsirkan sendiri dengan berbagai cara. Ini berarti bahwa belajar adalah suatu proses yang unik pada tiap siswa, dan sebagai akibatnya setiap siswa bertanggung jawab terhadap belajarnya, karena cara yang unik yang dia terima pada situasi belajar. Fase perolehan. Pada fase ini, peserta didik memperoleh pengetahuan baru dengan menghubungkan informasi yang diterima dengan pengetahuan sebelumnya. Dengan kata lain, pada fase ini siswa membentuk asosiasi antara informasi baru dan informasi lama. Selanjutnya, fase penyimpanan. Pada fase ini, penyimpanan informasi adalah informasi yang disimpan dalam jangka pendek, ada yang dalam jangka panjang. Melalui pengulangan informasi dalam memori jangka pendek dapat dipindahkan ke memori jangka panjang. Fase pemanggilan adalah fase mengingat kembali atau memanggil kembali informasi yang ada dalam memori. Kadang-kadang dapat saja informasi itu hilang dalam memori atau kehilangan hubungan dengan memori jangka panjang. Untuk lebih daya ingat, maka perlu informasi yang baru dan yang lama disusun secara terorganisasi, diatur dengan baik dan pengelompokan menjadi kategori, konsep sehingga lebih mudah dipanggil. Selanjutnya, teori belajar. Teori belajar sendiri didefinisikan sebagai metode yang menggambarkan bagaimana seseorang melakukan proses belajar. Umumnya setelah belajar, seseorang cenderung melakukan perubahan diri ke arah yang lebih baik. Yang pertama yaitu teori kognitif. Teori kognitif mulai berkembang pada abad 20-an. Secara sederhana, teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses, seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. Ada juga yang menggambarkan bahwa teori belajar kognitif itu ibarat komputer. Proses awalnya dimulai dengan input data, kemudian mengolahnya hingga mendapatkan hasil akhir.
Beberapa tokoh yang berperan mengembangkan teori ini adalah Jean Piaget, Brunner, dan Ausubel. Dalam proses belajar mengajar di sekolah, contoh penerapan teori kognitif adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya. Selanjutnya, teori behavioristik. Teori yang dianut sejumlah ilmuwan seperti Gage dan Berliner ini menyatakan bahwa sebuah pengalaman mampu mengubah tingkah laku atau kebiasaan proses berpikir seseorang sebagai hasil proses belajar dari pengalaman itu sendiri. Untuk mengaplikasikan teori ini, seorang guru perlu melakukan beberapa proses, seperti memberikan dorongan supaya muridnya dapat merasakan rasa ingin tahu, melakukan stimulus guna memperoleh respon siswa, dan melakukan pengulangan stimulus dalam bentuk berbeda. Teori behavioristik dinilai terlalu fokus pada pendidik, jadi tantangannya adalah guru harus lebih kreatif dalam menyampaikan suatu materi agar siswa tidak bosan. Selanjutnya, teori humanis. Teori belajar selanjutnya adalah humanistik yang berkembang dari teori behavioristik. Tokoh dari teori humanis adalah Carl Rogers dan Abraham Maslow. Dilihat dari definisinya, teori humanis adalah metode pembelajaran yang fokus pada peserta didik guna mengembangkan potensinya. Ada beberapa faktor yang mendukung teori humanis, yaitu peran kognitif, pemahaman seseorang tentang ilmu pengetahuan, dan peran afektif, faktor mental yang membentuk individu. Dengan mengaplikasikan teori humanis, siswa akan merasa senang selama proses belajar dan bisa menguasai materi dengan gampang. Teori konstruktif. Teori konstruktif sejatinya sudah ada dari dulu, namun masih digunakan sampai sekarang karena bersifat efektif dan mampu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan zaman. Lewat teori konstruktif, peserta didik diajak untuk mendalami pengetahuan secara bebas, atau juga bisa memaknainya sesuai pengalaman. Dalam praktiknya, siswa akan diberi ruang untuk membuat ide atau gagasan, menggunakan bahasanya sendiri. Dampaknya, lewat penjelasan yang familiar, orang lain diharapkan mampu menerima ide yang disampaikan dan merangsang imajinasinya. Yang terakhir, teori Gestalt. Teori Gestalt merupakan percabangan dari teori kognitif. Teori ini muncul dari buah pikiran seorang psikolog Jerman, yaitu Max Wertheimer. Dalam teori Gestalt, proses belajar seseorang dimulai dari mendapatkan informasi kemudian melihat strukturnya secara menyeluruh. Setelah itu, proses dilanjutkan dengan menyusun kembali informasi yang didapat dalam struktur yang lebih sederhana, hingga individu tersebut mampu memahami informasi yang coba disampaikan. Menariknya, konsep ini tak hanya diaplikasikan dalam proses belajar mengajar antar guru dan murid, tapi juga biasa dimanfaatkan dalam proses desain. Oke teman-teman, demikianlah tadi penjelasan tentang teori-teori belajar. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya Irmawati Buton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.